Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Selasa tanggal 20 Januari 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa Anda pertimbangkan untuk dibeli 1 minggu ke depan. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptek bisa profit dan di @gapteksaham, dan dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya profit konsisten. Sebelum kita bahas rekomendasi hari ini, kita cek dulu rekomendasi minggu lalu tanggal 13 Januari 2026. Kita mulai dari BKSL. BKSL minggu lalu spek buy di 154 sampai 165. Nah, untuk buy areanya saya sudah tandai dengan area berwarna ungu segi 4 ini, teman-teman. Nah, minggu lalu di tanggal 13 Januari candlenya di sini ya, teman-teman, dan dapat kita lihat BKSL masih belum hit TP maupun closing di bawah support, sehingga saat ini masih open. Oke, kita catat terlebih dahulu, BKSL masih open. Next, kita cek DOIT. DOIT tanggal 13 Januari, candlenya di sini ya, teman-teman, sudah saya tandai dengan panah biru. Tanggal 13 Januari masuk area entry ya, teman-teman. Di tanggal 14 Januari juga DOIT masih masuk area entry. Dan di tanggal 15 Januari, DOIT sudah hit TP1, teman-teman. Untuk TP1 kita di sini di 380, dan di tanggal 15 Januari DOIT mencapai higher di 382. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi DOIT tanggal 13 Januari karena sudah hit TP1. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 8,57% dari DOIT, teman-teman. Next, kita cek MEDC. MEDC tanggal 13 Januari yang lalu, candlenya di sini ya, sudah saya tandai. Lalu di tanggal 14 Januari, MEDC masuk area entry ya, teman-teman. Openingnya loncat naik, teman-teman, di 1540, sempat mencapai higher di 1575. Nah, saat ini MEDC masih belum mencapai TP maupun SL, sehingga masih oke. Kita catat terlebih dahulu. Next, kita cek ARCI. ARCI pada tanggal 13 Januari, candlenya di sini ya, teman-teman. Lalu pada tanggal 14 Januari, lowernya di 1795, masih masuk area entry. Dan di tanggal 14 Januari, ARCI mencapai higher di 2020, teman-teman. Wow, langsung hit TP3, teman-teman. Untuk TP3 kita berada di 2000. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi ARCI minggu lalu. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, ARCI kita berhasil mendapatkan profit 13,64%, teman-teman. Happy profit. Dan terakhir, kita cek ADI pada tanggal 13 Januari, candlenya di sini, teman-teman. Untuk area entry ADI di 7.400 sampai 7.500 ya, teman-teman. Kemudian pada tanggal 14 Januari juga masih masuk area entry untuk ADI karena dia lowernya di 7.450. Nah, pada tanggal 15 Januari, teman-teman bisa lihat ya, ADI higher-nya di 7.600 sehingga sudah hit TP1. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi ADI minggu lalu. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 2,7%, teman-teman, dari ADI. Nah, untuk rekomendasi 13 Januari, 3 saham berhasil mendapatkan profit. Total profit yang kita dapatkan sebanyak 24,91% dan 2 saham masih open, yaitu BKSL dan MEDC. Oke, teman-teman, kita sudah bahas rekomendasi minggu lalu. Next, kita cek IHSG hari ini. IHSG atau Composite. Kemarin Senin, IHSG menguat 0,64% di posisi all-time high di level 9.133,87. Hari ini IHSG dibuka menguat, teman-teman, di level 9.156,18.
sempat mencapai higher di 9.174,47 dan lower di 9.126,84. IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan selama IHSG bertahan di atas support teman-teman. Untuk support IHSG kita bisa memakai acuan garis biru yang bawah. Nah, di sini menunjukkan angka level 8.978,03. Dan untuk resisten IHSG kita pakai acuan garis biru di atas ini, yaitu di level 9.218,19. Semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat dan bisa resisten di atas level 9.218 ya teman-teman. Nah, demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih uptrend. Next kita bahas rekomendasi hari ini teman-teman. Kita mulai dari TPIA. TPIA atau PT Chandra Asri Pasifik Tbk. TPIA sebelumnya bergerak turun atau downtrend sejak 9 Desember 2025 yang lalu. Candle tanggal 19 Januari 2026 kemarin membentuk bullish engulfing. Candle hijau besar dan close di atas garis biru yang atas. Ini menandakan perubahan dari fase downtrend, lalu dari fase konsolidasi menuju ke fase uptrend teman-teman. Nah, untuk TPIA bisa kita pertimbangkan untuk dibeli. Untuk buy areanya di 6850 sampai 6950 teman-teman. Nah, kurang lebih di sini. TP1 di 7150, TP2 di 7300 dan TP3 di 7600. Jangan lupa cut loss jika setelah entry kemudian TPIA koreksi turun dan closing di bawah harga 6525. Oke, kita catat terlebih dahulu. TPIA spek buy di 6850 sampai 695. TP1 di 7150, TP2 di 7300, TP3 di 7600. Stop loss jika closing di bawah 6525. Jadi yang kita lihat untuk stop lossnya adalah penutupannya ya teman-teman. Jika belum closing di bawah 6525 maka masih bisa di hold. Nah, TPIA sudah clear, next kita ke MIOR. MIOR atau PT Mayora Indah Tbk. Kemarin Senin tanggal 19 Januari 2026 Mayora sudah berhasil breakout dan closing di atas garis biru yang atas. Selain itu juga didukung muncul panah naik dan sinyal long sehingga Mayora ini bisa menjadi salah satu kandidat saham yang kita pertimbangkan untuk beli. Nah, untuk Mayora teman-teman bisa spek buy di 2100 hingga 2150. Kurang lebih di sini. TP1 di 2200, TP2 di 2250 dan TP3 di 2300. Jangan lupa stop loss jika setelah entry buy lalu Mayor melemah dan closing di bawah 2010 teman. Oke, kita catat terlebih dahulu. Mayor spek buy di 2100 sampai 2150, TP1 di 2200, TP2 di 2250, TP3 di 2300, stop loss jika closing di bawah 2010. Mayornya sudah clear, next kita ke INDF. INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemarin Senin tanggal 19 Januari, INDF juga sudah berhasil breakout teman-teman, sudah berhasil closing di atas garis biru yang atas, di atas level 6.775. Hal ini menunjukkan bahwa INDF ada potensi atau peluang untuk semakin naik ke depannya. Nah, hari ini INDF masih belum langsung naik ya teman-teman, tapi masih koreksi turun. Tidak masalah teman-teman, karena ini masih tergolong koreksi yang sehat ya. Oke, saya tandai dahulu candle hari ini. Untuk INDF, spek buy bisa di 6750 sampai 6825. Nah, TP1 di 7000, TP2 di 7100, TP3 di 7200, dan jangan lupa cut loss jika INDF melemah dan closing di bawah 665. Oke, kita catat terlebih dahulu teman-teman. Untuk INDF, spek buy 6750 sampai 6825, TP1 di 7000, TP2 7100, TP3 7200 dan stop loss jika closing di bawah 6650. Oke, INDF sudah clear. Next kita ke TAPG. TAPG atau PT Tripurtra Agro Persada Tbk. Hari ini teman-teman bisa lihat TAPG sudah berhasil jebol resisten ya, sudah berhasil breakout di atas garis biru yang atas ini, di atas harga 1520. Hal ini menunjukkan TAPG ada peluang untuk semakin naik ke depannya teman-teman, sehingga bisa kita pertimbangkan untuk dibeli. Nah, TAPG ini spek buy teman-teman bisa pasang di 1525 sampai 1560. Untuk TP1
di 1600, TP2 di 1660, dan TP3 di 1720 di atas ini teman-teman. Dan jangan lupa cut loss jika setelah entry lalu TAPG melemah dan closing di bawah 1445. Oke, kita catat terlebih dahulu. TAPG spek buy di 1525 sampai 156, TP1 di 1600, TP2 di 1660, TP3 di 1720, stop loss jika closing di bawah 144. TAPG sudah clear. Next, terakhir, kita review cuan. Cuan atau PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Nah, untuk cuan sebelumnya dalam fase downtrend ya teman-teman. Kemudian cuan masuk fase konsolidasi dari tanggal 8 Januari hingga 15 Januari. Nah, pada tanggal 19 Januari dapat kita lihat bersama, cuan sudah berhasil breakout teman-teman. Sudah berhasil closing di atas garis biru yang atas sebagai resisten. Tandanya cuan ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menjadi up. Yang penting kita ada batasan stop loss teman-teman, supaya risk and reward-nya terukur. Untuk batasan stop loss sangat mudah cara menentukannya. Tinggal kita pakai acuan garis biru yang bawah ini sebagai support kuat. Saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. Untuk buy area cuan di 1950 sampai 2. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Untuk TP1 di 2100, TP2 di 2200, dan TP3 di 2300. Jangan lupa stop loss jika setelah entry lalu cuan melemah dan closing di bawah 1870. Nah, selama cuan masih mampu bertahan di atas 1870, maka peluang kenaikan masih terbuka teman-teman dan masih bisa. Oke, kita catat terlebih dahulu untuk cuan. Spek buy di 1950 sampai 2. TP1 2100, TP2 2200, TP3 2300, dan stop loss jika closing di bawah 1870. Nah teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman bisa incip-incip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu rekomendasi saham yang selalu kami review setiap minggunya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sinyal saham gratis setiap hari yang selalu kami update, silahkan join di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan satu sinyal saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Sampai jumpa di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.